Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Nek Saroha duduk sendirian di depan gubuk kecilnya, merasakan dinginnya angin pagi yang menyapu kulit keriputnya. Di tempat sunyi itu, hanya terdengar suara daun yang bergesekan, kadang-kadang diselingi kicauan burung yang terbang melintas. Pandangannya menerawang jauh, membayangkan wajah-wajah yang dulu sangat dicintainya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Mereka kini entah di mana, sibuk dengan kehidupan masing-masing, meninggalkan dirinya di hutan ini seperti barang yang sudah tak berguna lagi. Setiap pagi, Nek Saroha bangun sebelum matahari terbit. Sudah menjadi kebiasaannya sejak dulu, saat ia masih tinggal bersama keluarga. Pagi ini, dia melangkah pelan-pelan ke arah hutan yang rimbun, mencari buah-buahan dan umbi-umbian untuk sarapan. Di tangannya ada keranjang kecil yang sudah tua. Anyamannya mulai lepas di beberapa sisi, tapi tetap saja ia gunakan, mungkin karena ia tak punya yang lain. Saat berjalan di antara pepohonan, Nek Saroha merasakan tanah lembab di bawah kakinya yang beralas sandal usang. Daun-daun basah menempel di ujung kain sarungnya, sementara tangan tuanya bergerak hati-hati, menyibakkan ranting-ranting kecil yang menghalangi jalan. Hutan ini sudah menjadi temannya, satu-satunya tempat yang tak pernah menolaknya. Namun, tetap saja, kesunyian kadang terasa sangat mencekam, membuatnya semakin sadar betapa sepinya hidupnya sekarang. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang ganjil di balik pepohonan rindang. Seekor gajah kecil, tergeletak di atas tanah. Tubuhnya meringkuk lemah dan terlihat menggigil. Nek Saroha mematung sejenak, takjub sekaligus iba. Seekor anak gajah yang kelihatannya baru lahir. Di dekatnya, terbujur kaku sosok besar induk gajah yang telah tiada. Matanya terbuka kosong, tak lagi menyimpan kehidupan. Nek Saroha mendekat dengan hati-hati, memperhatikan anak gajah yang kini melirik padanya dengan tatapan ketakutan. "Aduh, nak, kau sendirian ya?" Lirih suara Nek Saroha, seolah bicara pada anaknya sendiri. Ia berjongkok, tangan tuanya mengulurkan sedikit daun segar yang tadi dipetiknya, mencoba mendekati hati anak gajah itu. Perlahan, gajah kecil itu mulai tenang, meski masih terlihat ragu dan bingung. Lama-kelamaan, anak gajah itu mengendus tangan Nek Saroha, merasakan kehangatan yang mungkin diingatnya dari sang ibu. Hati Nek Saroha terenyuh. Ia merasakan sesuatu yang telah lama hilang, perasaan untuk melindungi, untuk merawat. Dengan hati-hati, dia mengelus kepala gajah kecil itu, yang terasa hangat dan lembut. Mata mereka bertemu, dan dalam keheningan itu, seolah ada janji yang terjalin di antara mereka. Tanpa berpikir panjang, Nek Saroha mengisyaratkan agar anak gajah itu mengikutinya. Awalnya, anak gajah itu hanya menatapnya, seolah-olah menimbang-nimbang. Namun, setelah beberapa saat, dia bangkit dan mulai mengikuti langkah Nek Saroha, berjalan pelan-pelan dengan kaki-kaki kecilnya yang masih canggung. Mereka berjalan berdampingan menuju gubuk kecil Nek Saroha, melewati pohon-pohon tinggi yang seakan menjadi saksi bisu perjalanan mereka. Setibanya di gubuk, Nek Saroha segera mengeluarkan sisa buah-buahan yang ia simpan dalam wadah bambu kecil. Dia tahu anak gajah ini pasti kelaparan, dan dengan penuh perhatian, ia memotong-motong buah-buahan itu dan menyuapkannya perlahan. Anak gajah itu menatapnya dengan mata yang polos, lalu menyantap makanan yang diberikan dengan lahap. Nek Saroha tersenyum, merasa ada kehangatan yang tumbuh dalam hatinya. Seolah-olah, anak gajah ini adalah bagian dari dirinya sendiri. Malam mulai tiba, dan di tengah kegelapan hutan, Nek Saroha menyalakan lampu minyak kecil di sudut gubuknya. Anak gajah itu meringkuk di samping gubuk, berusaha melindungi dirinya dari dinginnya angin malam. Tanpa sadar, Nek Saroha meraih selembar kain tua yang ia punya, lalu menutupkan kain itu di tubuh anak gajah tersebut. Meski tahu kain itu mungkin tak banyak membantu, setidaknya ia telah mencoba memberi sedikit kenyamanan bagi makhluk kecil yang kini tak lagi sendiri. Nek Saroha duduk di dekat pintu gubuk,
mengamati anak gajah yang akhirnya tertidur pulas. Tatapannya lembut, mengingatkannya pada masa-masa ketika ia masih memiliki anak-anak yang tertidur di pangkuannya. Perasaan hangat dan damai menyelubunginya. Di dalam kesunyian malam itu, ia berjanji dalam hati untuk merawat anak gajah ini sebaik-baiknya, hingga saat terakhirnya. Pagi berikutnya, seperti biasa, Nek Saroha bangun lebih awal. Namun kali ini, ada sedikit rasa bahagia yang menyelinap dalam hatinya. Ia tak lagi sendirian. Ada anak gajah yang menemaninya, yang seolah menjadi pengisi kekosongan dalam hidupnya. Dengan penuh kasih, dia membangunkan anak gajah itu, membelainya pelan, dan mengajaknya pergi mencari makanan bersama. Sepanjang hari, mereka berdua menyusuri hutan. Nek Saroha memperhatikan setiap gerakan anak gajah yang mencoba meniru langkah-langkahnya, meski kadang terpeleset atau terhenti untuk mengendus-endus tanah. Setiap kali anak gajah itu terjatuh, Nek Saroha tersenyum dan menepuk punggungnya dengan lembut, mengajaknya untuk bangkit lagi. Anak gajah itu belajar dengan cepat, seolah memahami bahwa di sisi Nek Saroha, ia akan selalu aman dan terlindungi. Saat siang hari, mereka berhenti di tepi sungai kecil yang mengalir jernih. Nek Saroha mengeluarkan wadah bambunya dan mulai memetik buah-buahan yang jatuh di sekitar sungai. Anak gajah itu mengikutinya, kadang-kadang memasukkan belalainya ke dalam air dan membuat cipratan kecil yang membasahi wajah Nek Saroha. Mereka tertawa bersama, mengisi hutan yang sepi dengan suara kebahagiaan yang jarang terdengar. Kehadiran anak gajah itu seolah memberi nyawa baru pada tempat yang selama ini hanya menyimpan kesunyian. Setiap malam, saat matahari tenggelam dan kabut mulai menyelimuti hutan, Nek Saroha duduk di dekat anak gajah, bercerita tentang masa-masa lalu yang pernah ia alami, tentang desa yang jauh, dan tentang keluarga yang pernah ia miliki. Anak gajah itu mendengarkan dalam diam, seolah-olah memahami bahwa Nek Saroha berbicara dari kedalaman hatinya yang terluka. Dalam keheningan hutan, mereka berbagi cerita, rasa rindu, dan perasaan yang tak terucapkan. Hari demi hari berlalu, dan ikatan di antara mereka semakin kuat. Setiap pagi, anak gajah itu menunggu di depan gubuk, menunggu Nek Saroha untuk memulai petualangan hari mereka. Mereka tak pernah terpisahkan, selalu bersama dalam setiap langkah, menghadapi setiap rintangan di hutan dengan saling menjaga. Bagi Nek Saroha, anak gajah ini bukan sekadar teman, dia adalah keluarga, sebuah harapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, saat hujan turun deras, Nek Saroha dan anak gajahnya berlindung di dalam gubuk. Hujan mengiringi mereka dalam diam, menciptakan suara yang menenangkan. Nek Saroha merapatkan tubuhnya pada anak gajah, memeluknya erat-erat. Seolah-olah, dalam pelukan itu, semua kesepian dan rasa kehilangan yang pernah ia alami sirna begitu saja. Ia menutup matanya, bersyukur pada takdir yang mempertemukan mereka di hutan ini, memberi makna baru dalam hidupnya yang sempat ia pikir telah berakhir. Seiring waktu, anak gajah yang diberi nama Tamba mulai tumbuh lebih besar dan kuat. Setiap pagi, ketika matahari masih malu-malu menampakkan dirinya di antara pepohonan, Tamba sudah berdiri di depan gubuk, menunggu Nek Saroha untuk memulai petualangan hari mereka. Bagi Tamba, Nek Saroha bukan hanya sosok yang memberi makan, tetapi juga sumber kehangatan, kehadiran yang membuatnya merasa aman. Ia selalu menggoyangkan belalainya dengan riang setiap kali melihat Nek Saroha keluar dari gubuk, siap menemani langkahnya ke dalam hutan. Nek Saroha merasa bahagia, lebih bahagia dari yang pernah ia rasakan dalam waktu yang sangat lama. Dengan tangan keriputnya, dia menepuk-nepuk tubuh Tamba, berbicara padanya seolah-olah Tamba mampu mengerti setiap kata. "Hari ini kita cari buah nangka, Tamba," katanya suatu pagi sambil tersenyum. Tamba mengeluarkan suara kecil, seolah menjawab, lalu mengikuti Nek Saroha dengan antusias. Langkah mereka menyusuri hutan, mengikuti jejak yang hanya mereka berdua tahu. Saat mereka berjalan, Tamba sering berhenti untuk mengendus bunga atau mengamati hewan kecil yang bergerak di bawah daun-daun kering. Nek Saroha tertawa kecil, terhibur melihat tingkah laku Tamba yang selalu penasaran. Ada kalanya Tamba berhenti terlalu lama, membuat Nek Saroha menepuk punggungnya dengan lembut dan berkata, "Ayo, Tamba, kita harus sampai di pohon nangka sebelum hari terlalu panas."
Tamba akan mengangguk kecil, lalu melanjutkan langkah dengan riang, mengayunkan belalainya seperti seorang anak yang tak sabar untuk segera sampai. Di tengah perjalanan, mereka melewati sungai kecil yang airnya jernih. Nek Saroha duduk di tepi sungai, mengistirahatkan tubuhnya yang mulai lelah. Tamba mendekat, menyentuh bahunya dengan lembut seolah-olah mengajaknya bermain. Nek Saroha tertawa lagi, mengambil sedikit air di telapak tangannya dan menyipratkannya ke wajah Tamba. Tamba merespon dengan cara yang sama, menyipratkan air dengan belalainya hingga wajah Nek Saroha basah oleh cipratan. Gelak tawa mereka menggema di sepanjang sungai, membawa kehangatan di tengah sepi. Setelah cukup beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Setiap kali Nek Saroha berhenti untuk memetik buah atau daun yang bisa dimakan, Tamba akan berdiri di dekatnya, menjaga dengan setia. Tamba memang tak pernah jauh darinya. Kemanapun Nek Saroha melangkah, Tamba akan selalu mengikutinya. Di hutan yang luas itu, mereka berdua membentuk sebuah dunia kecil yang penuh dengan kebersamaan dan kasih sayang, meski mereka tak pernah saling berbicara dengan kata-kata. Ada kalanya mereka mendaki bukit kecil untuk mencari jamur atau tanaman herbal yang tumbuh di celah-celah bebatuan. Nek Saroha selalu memperhatikan Tamba dengan seksama, memastikan langkah-langkah kakinya mantap di tanah yang kadang licin. Jika Tamba terjatuh atau tergelincir, Nek Saroha akan berlutut di sampingnya, menepuk-nepuk kepalanya, memberikan kekuatan melalui sentuhan lembut. "Tidak apa-apa, Tamba, kau anak yang kuat," katanya pelan, dan Tamba akan bangkit kembali, seolah mendapatkan keberanian baru. Sore hari, ketika matahari mulai tenggelam, mereka biasanya kembali ke gubuk dengan membawa hasil dari perjalanan mereka. Nek Saroha akan memotong-motong buah yang mereka bawa, dan Tamba akan menatapnya dengan sabar sambil menunggu giliran. Kadang, Tamba tak sabar dan menyentuh bahu Nek Saroha dengan belalainya, seolah berkata, "Cepatlah, aku lapar." Nek Saroha hanya tersenyum dan memberikannya buah yang sudah dipotong kecil-kecil. Mereka makan bersama di depan gubuk, ditemani suara jangkrik yang mulai bernyanyi di tengah malam. Hubungan mereka semakin erat seiring berjalannya waktu. Tamba, yang semakin besar dan kuat, sering menunjukkan rasa sayangnya pada Nek Saroha dengan cara yang sederhana tapi menyentuh hati. Ia akan berbaring di dekat gubuk saat malam tiba, seolah-olah melindungi gubuk kecil itu dari ancaman yang mungkin datang. Tamba juga sering menggunakan tubuhnya sebagai peneduh saat matahari terlalu terik, berdiri di samping Nek Saroha dan menciptakan bayangan yang melindungi nenek itu dari panas. Nek Saroha merasa tersentuh, merasa bahwa kasih sayang yang ia berikan pada Tamba kembali kepadanya dengan cara yang tulus. Suatu hari, ketika hujan turun dengan deras, gubuk kecil mereka tak mampu menahan derasnya air yang merembes dari atap. Nek Saroha duduk memeluk lutut di sudut gubuk yang kering, sementara Tamba berdiri di luar, menatapnya dengan cemas. Melihat keadaan itu, Tamba mendekat ke gubuk dan memposisikan tubuhnya agar menutupi bagian yang bocor, seolah-olah ia ingin melindungi Nek Saroha dari hujan. Air mata Nek Saroha mengalir pelan melihat tindakan sederhana itu. Ia merasa begitu dicintai, sesuatu yang lama tak ia rasakan sejak ia ditinggalkan oleh keluarganya. Ketika hujan reda, Tamba dengan lembut menggandeng Nek Saroha dengan belalainya, seolah mengajak keluar dari gubuk untuk melihat pelangi yang muncul di langit. Nek Saroha tertawa kecil, meraih belalai Tamba dan berjalan keluar bersamanya. Mereka berdiri di tengah hutan, menikmati pemandangan indah yang jarang mereka saksikan. Dalam diam, Nek Saroha merasa bahwa Tamba adalah pelanginya, yang muncul di tengah gelapnya hidupnya, membawa warna-warni kebahagiaan yang tak pernah ia duga. Di malam hari, sebelum tidur, Nek Saroha sering berbicara kepada Tamba tentang masa lalu. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang desa yang pernah ia tinggali, tentang anak-anaknya yang kini tak lagi mengingatnya. Tamba mendengarkan dengan tenang, matanya berkedip pelan seolah memahami setiap cerita yang keluar dari bibir Nek Saroha. Dalam gelapnya malam, suara Nek Saroha terdengar lirih, namun penuh dengan perasaan. Ia mengeluarkan segala yang terpendam, semua luka dan rindu yang selama ini tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Nek Saroha mengajak Tamba untuk berjalan-jalan di sekitar hutan. Hutan tampak berbeda di bawah sinar bulan,
Bayangan pohon-pohon tinggi menciptakan kesan magis di sekitarnya. Tamba berjalan di sampingnya, kadang menggandeng tangannya dengan belalai, kadang menyenggolnya dengan lembut. Mereka berjalan tanpa arah, hanya mengikuti aliran hati, menikmati kedamaian yang hanya mereka berdua yang mengerti. Selama perjalanan itu, Nek Saroha menyadari betapa Tamba telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Tamba bukan hanya teman, tapi keluarga. Tamba adalah harapan, keberanian, dan kebahagiaan yang ia temukan di tengah kesunyian hutan. Setiap gerakan Tamba, setiap tatapan matanya, mengingatkan Nek Saroha pada kasih sayang yang tulus, kasih sayang yang tak menuntut balasan. Saat mereka akhirnya kembali ke gubuk, Nek Saroha merasa hatinya penuh dengan kedamaian. Ia duduk di depan pintu gubuk, mengamati Tamba yang sudah mulai tertidur di dekatnya. Tangan tuanya mengusap kepala Tamba dengan lembut, mengucapkan terima kasih dalam hatinya. Terima kasih karena telah hadir, karena telah membuat hidupnya berarti, karena telah menjadi pelindung dan sahabat yang setia. Nek Saroha tahu, kebahagiaan ini mungkin tak akan bertahan selamanya. Tamba mungkin suatu hari akan menemukan kawanannya sendiri, kembali ke tempat yang memang seharusnya menjadi dunianya. Namun, untuk saat ini, Nek Saroha merasa cukup. Mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hidupnya terasa lengkap. Waktu terus berlalu. Setiap hari, Nek Saroha dan Tamba hidup dalam harmoni di tengah hutan. Semakin lama, tubuh Tamba tumbuh makin besar dan kokoh, jauh lebih kuat dibandingkan hari-hari pertama ia ditemukan. Dia bukan lagi anak gajah kecil yang rapuh, namun seekor gajah muda yang gagah. Kehadiran Tamba menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup Nek Saroha, memberi warna dan kebahagiaan yang sebelumnya hilang dari hidupnya. Mereka memiliki ikatan yang begitu erat, seolah-olah mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Namun, usia mulai mengambil alih kekuatan Nek Saroha. Setiap hari, langkahnya semakin lambat, punggungnya semakin bungkuk, dan suara nafasnya mulai terdengar berat. Tamba, yang seolah memahami keadaan Nek Saroha, menjadi semakin protektif. Ia selalu berada di dekatnya, berjalan lebih pelan untuk menyesuaikan langkah mereka, bahkan kadang menundukkan tubuhnya agar Nek Saroha bisa bersandar pada punggungnya saat kelelahan. Bagi Tamba, Nek Saroha adalah dunia, satu-satunya makhluk yang selalu ada di sampingnya. Suatu pagi, Nek Saroha merasa sangat lemah. Ia mencoba bangun dari tempat tidur anyamannya, namun tubuhnya tak lagi mendukung. Tamba berdiri di samping gubuk, mengayunkan belalainya dengan penuh harap, menunggu Nek Saroha untuk keluar dan memulai hari bersama. Tapi Nek Saroha hanya menatapnya dengan pandangan sayu, tak mampu lagi menyapa seperti biasanya. Ia berusaha tersenyum dan mengulurkan tangan, meski lemah, untuk menyentuh belalai Tamba yang kini semakin besar. "Tamba," gumamnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Nek tak bisa menemanimu lagi, Nak." Tamba merasakan ada yang berbeda, ada sesuatu yang tak biasa. Ia mendekatkan belalainya ke tangan Nek Saroha, mengusapnya pelan seolah meminta nenek itu bangun, namun tubuh Nek Saroha tetap diam. Air mata mengalir di pipi Nek Saroha saat ia menyadari bahwa inilah akhir dari perjalanan mereka bersama. Dalam hatinya, ia merasa bahagia karena setidaknya ia tidak akan pergi dalam kesendirian. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, Nek Saroha menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang, ditemani oleh Tamba yang setia berada di sampingnya. Tamba menatapnya, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia mencoba membangunkan Nek Saroha dengan menggoyangkan tubuhnya dengan lembut, namun tak ada reaksi. Tamba mengeluarkan suara lirih, sebuah tangisan yang hanya bisa dipahami oleh alam hutan yang sunyi. Ia terus berdiri di samping Nek Saroha, menunggu, berharap nenek itu akan bangun dan tersenyum padanya lagi. Hari berganti menjadi malam, dan malam berganti menjadi pagi, namun tubuh Nek Saroha tetap terbaring kaku. Tamba mulai merasakan kesepian yang sangat dalam. Ia kehilangan sosok yang selama ini menjadi cahaya dalam hidupnya. Tak ada lagi tangan lembut yang mengelusnya, tak ada lagi suara lembut yang bercerita tentang masa lalu. Hanya kesunyian yang menyelimuti hutan dan hatinya. Selama berhari-hari, Tamba tetap berada di samping gubuk kecil itu,
menolak untuk pergi atau mencari makan. Rasa kehilangan menghancurkan semangatnya, membuatnya enggan melakukan apapun. Ia duduk di depan gubuk, menundukkan kepala seolah-olah mengucapkan selamat tinggal pada Nek Saroha. Hutan terasa begitu kosong tanpa kehadiran nenek tua yang selalu bersamanya. Namun, suatu pagi, Tamba merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mendengar suara langkah berat dari jauh, suara yang akrab di telinganya. Tamba mengangkat kepala dan melihat ke arah hutan. Di sana, di balik pepohonan, muncul sekelompok gajah yang bergerak mendekat. Mereka adalah kawanan gajah yang mungkin selama ini mencari anggota mereka yang hilang. Kawanan yang kini menyambut Tamba ke dalam keluarga besar mereka. Awalnya, Tamba ragu. Ia menoleh ke arah gubuk kecil itu, masih ingin tinggal di sana, di tempat yang penuh kenangan bersama Nek Saroha. Tapi kawanan gajah itu mendekat, mengelilinginya dengan lembut, seolah-olah memahami kesedihan yang dirasakan Tamba. Salah satu gajah dewasa menyentuh Tamba dengan belalainya, sebuah sentuhan hangat yang membawa pesan kasih sayang. Tamba perlahan mulai merasakan ketenangan, seolah-olah roh Nek Saroha hadir di sekelilingnya, mengucapkan kata-kata perpisahan yang damai. Dengan berat hati, Tamba akhirnya melangkah meninggalkan gubuk kecil itu, mengikuti kawanan gajah yang kini menjadi keluarganya. Ia berjalan perlahan, sesekali menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, menatap gubuk yang telah menjadi rumah dan sumber kebahagiaannya. Dalam hatinya, Tamba membawa kenangan akan Nek Saroha, kasih sayang yang telah mengisi hidupnya dengan makna. Setiap langkah yang diambilnya bersama kawanan barunya adalah langkah yang didorong oleh cinta yang tak pernah pudar. Tamba kini hidup bersama kawanan gajah di hutan. Meskipun ia menemukan keluarga baru, kenangan bersama Nek Saroha selalu tersimpan di dalam hatinya. Ia tak lagi sendirian, namun kasih sayang yang diberikan nenek tua itu tak pernah tergantikan. Di hutan yang luas, Tamba belajar untuk hidup sebagai gajah dewasa, menjelajah, dan melindungi anggota kawanan. Namun selalu ada sisi hatinya yang merindukan sosok yang memberinya harapan ketika ia paling membutuhkan. Saat malam tiba dan langit penuh dengan bintang, Tamba sering berdiri di tengah hutan, menatap langit, seolah-olah berbicara dengan Nek Saroha yang kini berada di tempat yang jauh. Ia mengeluarkan suara lirih, sebuah panggilan yang menggema di antara pepohonan, mengirimkan salam dan rasa rindu pada sosok nenek tua yang telah mengajarkannya tentang kasih sayang tanpa syarat. Dan begitulah kisah Nek Saroha dan Tamba berakhir, namun tidak pernah benar-benar berakhir. Di hati Tamba, cinta dan kenangan itu hidup abadi, mengiringi langkahnya di setiap sudut hutan yang kini menjadi rumahnya. Hutan yang pernah menjadi saksi ikatan mereka, kini menjadi tempat bagi Tamba untuk tumbuh, belajar, dan meneruskan kasih sayang yang pernah ia terima. Hutan itu, dengan segala kesunyian dan keindahannya, kini menyimpan cerita tentang cinta, kehilangan, dan kenangan yang tak akan pernah pudar.